Apakah kalian pernah mendengar tentang manipulasi market? Di mana harga membuat support resistance, yang memicu trader support resistance untuk entry, kemudian terjadi breakout yang membuat stop loss dari trader SNR terjemput. Kemudian breakout trader akan melihat peluang ini dan entry ke market, namun setelahnya harga kembali, dan membuat false breakout, sehingga breakout trader juga mengalami stop loss. Dan jika hari ini kalian belajar strategi smart money concept, kondisi seperti ini akan kalian temui dengan istilah liquidity swap. Jadi, apa itu area liquidity? Dan apa yang menyebabkan liquidity? Dan bagaimana cara kita memanfaatkan area liquidity sebagai tambahan influen pada strategi supply demand kita? Pertama, kita akan memandang liquidity dari kacamata trader smart money concept. Jadi, katakanlah di sini kita menemukan area supply demand yang kuat, yaitu order block yang disusul area imbalan dan terjadi break of structure. Jadi, area liquidity terjadi saat di mana harga membentuk support resistance sebelum harga menyentuh area supply demand atau order block kita. Di sini kita bisa berasumsi, saat harga membentuk support resistance, trader yang menggunakan strategi support resistance akan melakukan transaksi pada area ini dan meletakkan stop loss di area ini. Kemudian harga breakout dan menyentuh stop loss dari trader support resistance. Dan saat harga terjadi breakout, kondisi seperti ini akan memicu breakout trader untuk entry pada area ini, dan meletakkan stop loss pada area ini. Kemudian, harga berbalik dan mengambil stop loss dari breakout trader. Kemudian, harga bertemu kembali dengan area support resistance, dan memicu trader support resistance untuk entry. Setelahnya, harga kembali terjadi breakout dan terkena stop loss. Dan saat ini terjadi, breakout trader akan melihat peluang ini dan kembali entry pada area ini. Kemudian harga berbalik lagi dan mengenai stop loss dari breakout trader. Dan inilah yang disebut liquidity swap, di mana harga mengambil stop loss dari retail trader. Dan setelah selesai mengambil stop loss liquidity dari retail trader, harga akan kembali menyentuh area supply demand untuk mengambil order dari institusi sebelum melanjutkan tren utamanya. Dan di sini, area liquidity terkadang juga berupa area trend line yang akan memicu breakout trader untuk entry dari support resistance ini, atau retail trader yang menggunakan pantulan dari support resistance, serta trader yang entry berdasarkan trend line juga akan ikut entry pada area ini. Jadi pada area ini, akan terdapat banyak posisi, serta stop loss dari retail trader. Kemudian stop loss mereka akan tersapu, atau disebut liquidity swap, sebelum harga kembali mengambil order dari institusi pada area order block, dan melanjutkan tren utamanya. Seperti contoh di chart ini, kita bisa melihat area demand order block, yang diikuti area imbalan, dan break dari structure ini. Jadi kita tandai area ini. Dan di sini kita akan menunggu harga membentuk area liquidity sebelum harga masuk ke area demand order block kita. Jadi, jika harga langsung kembali ke area ini tanpa membentuk area liquidity, maka area ini akan kita cancel. Namun, di sini perlu saya perjelas. Jadi, ini hanya opsional, apakah kalian hanya mengambil area yang memiliki confluence dari area liquidity, atau tidak? Tentunya area yang memiliki influence dari liquidity akan memiliki probability lebih baik. Jadi, pada step ini kita akan menunggu adanya area liquidity sebelum harga menyentuh area demand kita. Kemudian, di sini kita bisa melihat harga membuat lower low dan lower high, dan ini yang disebut minor structure. Jadi kita bisa menarik garis trend line dari lower low dan lower high ini. Sekarang perhatikan, di sini kita bisa mengasumsikan bahwa adanya stop loss dari retail trader yang menggunakan entry di area support resistance, breakout, dan entry pada area trend line, dan stop loss mereka berada pada area swing low, dan swing high pada area ini. Dan terkadang stop loss dari trader breakout berada di tengah dari area manipulasi ini. Jadi, area ini bisa kita katakan sebagai manipulasi market maker atau area liquidity. Sekarang, mari kita rangkum confluence apa saja yang kita miliki pada area demand ini. Pertama, kita memiliki area demand order block yang disusul area imbalan. Kedua, terjadi break of structure. Dan ketiga, harga membuat trend line liquidity, yang artinya, market maker sedang mencoba memanipulasi harga untuk mengambil stop loss dari para retail trader. Jadi kita akan buy pada area demand ini. Di sini kalian bisa memasang pending order, atau melakukan konfirmasi momentum, yang sudah saya share di video sebelumnya. Jadi, pastikan kalian juga menonton materi sebelumnya, agar tidak kebingungan pada materi ini. Kemudian, harga kembali naik dari area ini, dan mengambil sisa stop loss dari retail trader.
Jadi, jika kita buy di sini, transaksi ini berakhir profit. Kemudian, di sini kita bisa kembali melihat demand order block yang diikuti area imbalan, dan membuat break of tractor di sini. Jadi kita tandai area ini sebagai area demand order block. Kemudian, harga kembali turun hingga area imbalan, sebelum kembali naik. Jadi, kita bisa asumsikan area ini sebagai area support liquidity. Artinya harga akan kembali turun untuk membuat false breakout, dan terjadi manipulasi pada area ini, sebelum harga mengambil order demand pada area ini. Namun nyatanya harga tidak kembali pada area order block, dan hanya memantul pada area imbalan, jadi area inilah yang disebut area fair value gap. Lalu, apakah yang terjadi di sini? Dan kenapa market maker tidak kembali membuat manipulasi pada area ini? Dan kenapa demand ini bahkan tidak tersentuh? Jadi sekarang, mari kita lihat area liquidity dari sudut pandang hukum ekonomi perdagangan. Jadi mari kembali ke setup kita sebelumnya. Di sini saya akan menjelaskan apa yang terjadi pada area imbalan dan kenapa liquidity bisa terjadi. Jadi pada titik ini seller masuk dan menawarkan aset yang diperdagangkan kepada buyer, sehingga terbentuk kandel merah ini. Kemudian pada harga ini, buyer tertarik dan masuk dengan jumlah besar, sehingga pada titik ini jumlah seller tidak sebanding dengan banyaknya buyer. Dan karena jumlah aset yang dijual dari seller tidak sebanding, dan buyer saling berebut aset yang dijual, akhirnya seller menaikkan harga, dan terjadi tawar-menawar harga, atau di dunia nyata kita bisa menyebutnya dengan istilah lelang. Jadi pada titik ini terjadi penawaran harga oleh buyer, dan buyer lain menawar dengan harga yang lebih tinggi, kemudian masuk buyer lain yang menawar dengan harga lebih tinggi. Hingga pada titik ini seller setuju untuk menjual aset yang diperdagangkan pada harga yang sudah disepakati oleh seller dan buyer. Namun, buyer tetap berdatangan dengan jumlah besar, dan jumlah seller yang menjual aset tidak seimbang. Akhirnya buyer kembali berebut aset, dan kembali terjadi lelang harga. Sehingga terbentuk pola rally base rally di sini. Dan inilah alasan kenapa imbalan bisa terbentuk. Kemudian perhatikan, saat harga turun, harga akan bertemu buyer yang sebelumnya menawar harga. Dan saat itu terjadi, buyer yang sebelumnya menawar harga pada area ini dan belum mendapatkan barang, akan kembali masuk, dan berebut untuk membeli aset, sehingga harga kembali naik. Dan sampai di atas, seller atau buyer yang sudah memiliki aset tertarik untuk menjual asetnya pada area ini. Dan karena pada area ini order buy sudah habis, dan seller berdatangan, maka harga akan turun. Dan disinilah proses terbentuknya area liquidity, atau ada yang menyebutnya front running dari institusi, di mana terjadi berebut beli, yang menandakan area ini adalah area demand yang kuat. Dan saat harga masuk ke area ini, harga akan bertemu dengan demand yang ingin membeli pada range harga ini. Dan ingat, titik ini adalah titik awal terjadinya aksi tawar-menawar dari buyer. Dan seperti hukum ekonomi, semakin rendah harga, maka buyer akan semakin banyak, dan seller semakin sedikit. Jadi, pada titik ini buyer dari masa lalu yang belum mendapatkan barang akan kembali masuk dengan volume besar, dan akhirnya kembali terjadi berebut beli, yang membuat jumlah seller tidak seimbang, akhirnya harga kembali naik. Dan itu juga alasan kenapa pada area imbalan ini, harga langsung berbalik tanpa membuat manipulasi, dan tidak kembali ke area demand ini. Karena pada area imbalan ini terjadi lelang, atau penawaran dari buyer, atau istilahnya willing buyer yang sangat besar. Sehingga saat harga kembali ke area ini, buyer yang sebelumnya menawar pada harga ini kembali masuk, dan menghabiskan semua aset yang dijual oleh seller. Sehingga buyer yang berada pada demand ini tidak kebagian aset untuk dibeli. Dan ini yang dinamakan fair value gap. Kemudian, di sini harga kembali membuat break of tractor. Dan di sini kita bisa melihat area order block dan RBR, yang diikuti area imbalan. Jadi, kita tandai dua area ini. Kemudian harga langsung kembali ke area RBR ini. Dan ingat, kita hanya mau harga membentuk area liquidity, sebelum kembali ke area demand kita. Jadi, area RBR ini akan kita cancel, karena harga langsung kembali masuk, tanpa membuat liquidity. Kemudian, kita bisa melihat harga naik turun dari area ini, dan membuat support pada area ini. Menandakan buyer berebut beli pada area ini. Artinya, saat harga menyentuh area order block kita, harga bisa disebut harga sangat murah, karena buyer berebut pada area ini, hingga membentuk support. Serta terjadi imbalan, yang menandakan adanya aksi tawar-menawar yang sedang terjadi, karena jumlah demand yang terlalu banyak. Jadi, mari kita rangkum yang kita miliki di sini. Pertama, area order block mampu membuat imbalan. Kedua, terjadi break of tractor.
Ketiga, harga membentuk area liquidity atau area front running institusi. Jadi kita akan buy pada area ini. Kalian bisa menggunakan pending order, atau entry momentum di time frame rendah, seperti pada materi kita sebelumnya. Dan harga memantul tepat dari order block ini. Sekarang untuk posisi sell. Di sini kita bisa melihat area supply order block, yang diikuti area imbalan, dan terjadi break of structure di sini. Jadi kita tandai area ini. Kemudian harga memantul dari area imbalan ini. Menandakan pada area imbalan ini seller berebut jual pada harga ini. Artinya pada area supply ini terdapat willing seller yang sangat besar, sehingga seller sudah berebut jual, bahkan sebelum mencapai area supply. Jadi, kita tandai area ini sebagai area sell side liquidity. Jadi mari kita rangkum yang kita miliki di sini. Pertama, kita memiliki area supply order block yang diikuti area imbalan. Kedua, harga membuat break of structure. Ketiga, harga membentuk area liquidity atau area front running institusi. Jadi, kita akan sell pada area ini. Dan harga memantul dari area supply ini. Dan di sini kita bisa kembali melihat dua area order block supply yang diikuti area imbalan, serta terjadi break of structure. Maka, kita tandai dua area order block ini. Kemudian, harga kembali menyentuh area supply kita tanpa membuat area liquidity. Jadi kita cancel area ini. Kemudian harga naik turun pada area ini dan membentuk resistance di sini. Menandakan pada area ini willing seller sangat kuat, sehingga supply berebut jual pada area ini. Jadi kita tandai ini sebagai area liquidity. Jadi di sini, kita memiliki area supply order block yang diikuti area imbalan. Kedua, terjadi break of structure. Ketiga, harga membentuk area liquidity. Jadi kita akan sell pada area ini. Dan harga memantul dari area supply ini. Sekarang, mari kita bongkar rahasia liquidity. Dan apa yang akan terjadi jika semua trader menggunakan strategi smart money concept. Jadi, sebenarnya smart money concept bukanlah strategi dari market maker atau institusi. Karena market maker sangat tertutup dan tidak mungkin sampai terjadi kebocoran informasi dari strategi yang mereka gunakan. Dan apakah benar? Area liquidity adalah area stop loss dari trader breakout dan trader support resistance. Faktanya strategi support resistance dan breakout pattern sudah ada bahkan sebelum saya lahir. Dan sekarang mari kita lihat pada chart ini. Di sini kita bisa melihat area demand order block yang diikuti area imbalan, break of structure, dan area liquidity. Dan kalian bisa melihat harga memantul dari area ini. Sekarang mari kita lihat dari kacamata trader support resistance. Jadi pada support ini apakah kita akan entry? Jawabannya adalah trader support resistance tidak mungkin langsung entry pada area ini. Yang mereka lakukan adalah menunggu momentum seperti engulfing atau candle reject, seperti pada video yang ada di channel ini. Seperti contoh pada resistance di atas sini, kita bisa melihat harga membuat candle reject dan bearish engulfing di sini. Kemudian di bawah ini kita juga bisa melihat support. Dan di sini kita bisa melihat reject dan bullish engulfing. Dan jika kalian trader breakout, kalian akan melihat flag pattern di sini, seperti strategi breakout yang sudah saya share di channel ini. Kemudian, pada chart ini, kita bisa melihat demand order block yang diikuti area imbalan, break of structure, dan harga membuat area liquidity. Namun, harga menembus area order block ini. Melainkan, harga menghormati area support di bawahnya, dan membuat bullish engulfing. Dan jika kalian seorang breakout trader, kalian akan melihat pola triangle di sini, dan open posisi buy setelah candle momentum ini. Kemudian pada chart ini, kita bisa melihat order block yang valid. Dan di sini kita juga bisa melihat area liquidity. Maka kita asumsikan pada area liquidity ini terdapat stop loss atau pending order dari trader support resistance, yang akan langsung entry pada area ini, serta stop order dari trader breakout di sini. Jadi harga akan kembali turun, break, dan menyapu stop loss dari trader support resistance. Dan trader breakout akan sell setelah breakout. Kemudian, harga menyentuh area demand dari market maker, kemudian kembali naik, sehingga terjadi false breakout dan menyapu stop loss dari breakout trader. Sekarang perhatikan, harga tidak pernah menyapu area liquidity ini dan terus naik. Lalu, kenapa market maker tidak melakukan manipulasi dan menyapu order retail trader di sini? Apakah mereka lupa? Jika kita menganut front running institusi, maka penjelasannya adalah, pada area imbalan ini, buyer berebut beli, dan jumlah seller hanya sedikit,
sehingga terjadi proses lelang atau tawar-menawar harga, yang menyebabkan area imbalan, atau area ketidakseimbangan. Dan saat harga kembali ke area ini, buyer yang melakukan penawaran pada area imbalan ini akan kembali membeli dengan volume besar, hingga tidak menyisakan aset untuk buyer yang mau membeli pada area di bawah ini. Dan ini bagi saya cukup masuk akal. Karena dulu sebelum adanya broker atau MetaTrader, trader forex melakukan perdagangan di money changer dan membeli mata uang, ataupun gold dalam bentuk fisik. Dan saat kita memegang aset dalam bentuk fisik, maka, di mana order stop loss kita? Dan apakah harga tidak bergerak karena tidak adanya order stop loss dari retail trader? Jadi, tanpa adanya retail trader seperti kita yang melakukan buy dan sell, serta melakukan stop loss pada broker atau aplikasi MetaTrader, harga akan tetap bergerak. Karena akan terus terjadi pertukaran mata uang di muka bumi, yang disebabkan oleh transaksi perdagangan, keluar masuknya investor, aktivitas tukar-menukar mata uang pada money changer, berubahnya kebijakan ekonomi suatu negara, kondisi politik, hutang piutang, dan aktivitas ekspor-impor dari suatu negara, serta ada banyak faktor lain. Melihat banyaknya faktor penggerak harga, menyebabkan tidak satupun manusia di muka bumi bisa memprediksi, dan menggerakkan market sesuka hati, termasuk market maker. Lalu apakah market maker, seperti bank besar selalu profit, dan tidak pernah melakukan cut loss pada suatu aset? Untuk penjelasannya kalian bisa menonton film, yang berjudul Margin Call. Dan jika tidak ada kepastian di market, lalu, apa yang harus kita lakukan sebagai retail trader? Jawabannya adalah, tetap konsisten pada strategi kalian, dan selalu gunakan money management yang sehat. Karena apapun strategi yang kalian gunakan, baik itu strategi breakout, support resistance, order block, supply demand, price action, maupun trader dengan strategi indikator, akan tetap ada hari di mana kita profit, dan ada hari di mana kita loss. Karena trading adalah tentang probability. Jadi, saya rasa itu dulu untuk materi kita kali ini, dan semoga pengetahuan kalian semakin bertambah, dan semakin mengenal market dengan lebih baik. Dan sudah saya berikan materi ini secara gratis, jadi sebagai gantinya, sisihkan waktu kalian untuk klik like, subrek, dan nyalakan loncengnya,